Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak, Subang. Di persidangan Ramdhanu, pada saat jadi saksi, ya Ramdhanu mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa ada intimidasi, ada sampai berupa tekanan, sampai ada diinjak kakinya oleh meja, kemudian juga dilempar pisau. Ini adalah bentuk-bentuk intimidasi, ancaman ya seperti ini, dan itu keluar dari mulut Ramdhanu. Ini sebenarnya poin yang sangat penting di persidangan. Ini poin yang sangat penting, yang dimana ini harus terus dikejar sebenarnya. Saya yang kemarin tidak difokuskan di sana karena memang barangkali ya pertanyaan-pertanyaan disampaikan menurut sesuai dengan alur BAP. Tapi untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu ya. Dan lu lihat tidak di kasur itu banyak darah dari dari hasil dipukul pada sebelah. Lihat ada darah. Kita perhatikan. Oke. Nah kemudian tadi saya juga ingin bertanya. Tadi Danu menceritakan, tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim terkait bahwa Danu ada dihalang-halangi oleh orang Polres dan orang saya juga tidak tahu siapa aja yang kamu. Di Polres menghalang-halangi untuk saya kasih namanya mengakui atau tidak mengakui. Sehingga saya tidak mengakui. Untuk tidak mengakui. Kenapa harus tidak mengakui? Emangnya waktu itu kamu sudah mengakui perbuatanmu? Tidak. Kamu belum mengakui. Tapi kenapa kok orang Polres itu kok justru kan kamu tidak mengakui, gitu kan? Kenapa harus dipaksa untuk tidak mengakui? Kan kamu tidak mengakui. Waktu itu yang saya tahu itu pas saya diperiksa itu BAP masih saya belum tanda tangani. Kenapa? Tanda tangan. Memangnya untuk di BAP pertama kali keterangan apa yang dari diberikan sama itu? Siap. Itu saya ingat Danu masih lingkungan keluarga aja gitu yang memberikan keterangan. Jadi keluarga. Ya, sama keluarga. Terus BAP kedua, terus pas BAP ketiga barulah gitu kan. Untuk memberikan BAP pertama, kedua, ketiga berapa jarak? Misalnya BAP pertama tanggal berapa di BAP-nya? 21, jadi masih bulan Agustus ya? Sudah disampaikan. Ya. Kemudian yang BAP keduanya tanggal berapa? Tahu Lupa. Tapi berapa jarak lama dari Agustus? Apakah di bulan September? Lupa juga. Nah, waktu BAP kedua, dilaksanakannya di mana? Di Polres. Di Polres. Ya. Polres ya? Siap. Yang mau BAP masih orang yang sama waktu BAP pertama kali? Masih Masih orang yang sama. Jadi namanya Adit. Adit. Siap. Nah, waktu di BAP kedua, apa yang ditanyakan oleh penyidik kepada Ramdhanu? Masih seputar kronologis. Kronologi. Pada waktu itu Ramdhanu menjelaskan apa sama kronologisnya? Oke. Itu sudah keluar dari Ramdhanu bahwa ada intimidasi ya. Kemudian juga tadi waktu pada saat sama Bapak Hakim disampaikan bahwa dipertanyakan ada diinjak kakinya oleh meja, sampai dilempar pisau dan lain sebagainya, supaya Ramdhanu untuk tidak mengakui. Ini sebenarnya poin penting. Kenapa dikatakan poin penting?
karena ada upaya, ya, dari upaya. Karena di sana dikatakan Polres, ya. Dikatakan Polres, kata Danu. Berarti kalau Polres berarti anggota. Walaupun tidak menyebutkan namanya. Tapi anggota. Nah, ini poin penting adalah, berarti ada upaya untuk supaya kasus ini tidak terungkap. Nah, upaya ini berarti berkaitan dengan seseorang. Kalau seseorang ini ada di Polres, berarti diduga adalah seorang anggota kepolisian yang ada di Polres Subang. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan Polres Subang, berarti kalau anggota, berarti ini tidak lain adalah obstruction of justice. Melakukan perintangan pada proses penyelidikan. Dan ini sangat penting. Pada saat seseorang, katakanlah ini seseorang, kita tidak tahu siapa orangnya, katakanlah anggota, menginginkan supaya Danu tidak mengungkap, tidak bercerita, ada upaya untuk menghentikan supaya tidak terungkap kasus ini. Maka kita akan lari kepada apa? Namanya motif. Apa motifnya orang ini sehingga berusaha untuk supaya kasus ini tidak terungkap? Tentu yang pertanyaannya, siapa orang ini? Kapasitasnya apa? Ini kasus besar loh. Sehingga tidak mau terungkap. Ramdhanu adalah sumber daripada sumber informasi. Orang ini berarti sudah sejak dulu sudah mengetahui bahwa Ramdhanu sebagai pelakunya secara tidak langsung. Ya. Orang ini yang melakukan pengijakan meja, melempar pisau, ya, menginginkan supaya mohon maaf, supaya Ramdhanu tidak berkata, supaya Ramdhanu tidak mengungkapkan, ya, berarti dia sudah mengetahui dari dulu bahwa Danu adalah sebagai pelaku. Kan ini harus dikejar sebenarnya. Ini sudah jelas, ini sudah harus dikejar. Karena lahirnya nanti motif. Apa motif orang ini sehingga mau menghentikan? Tujuannya apa? Nanti akan terlihat apakah orang ini melakukan intimidasi ini keinginannya sendiri, ataukah ada orang yang menyuruh dia. Kan ini akan nanti merembet ini. Ya. Si orang ini yang tadi dibilang bahwa di Polres Subang menginginkan supaya kasus ini tidak terungkap, saudara Ramdhanu dibungkam atas dasar keinginan sendiri, atau ada orang lain yang menyuruh. Kan itu pertanyaannya, dan ini yang harus dikejar sebenarnya. Ya. Kalau misalkan keinginan sendiri, katakanlah misalkan orang ini di Polres Subang ini, apa yang dia mau selamatkan? Siapa yang dia mau selamatkan supaya kasus ini tidak terungkap? Ya, karena dia berusaha untuk supaya tidak terungkap, berarti menyelamatkan pelaku secara tidak langsung. Sedangkan pelaku yang kita ketahui di sana, kan kita sudah tahu siapa-siapa saja pelakunya. Sesuai dengan apa yang sudah ada di berkas BAP, sudah P21. Siapa yang diselamatkan oleh orang ini? Tentu kita akan bertanya, apakah menyelamatkan Ramdhanu, menyelamatkan Pak Yosef, Ibu Mimin Abi dan Arigi? Kan ini akan nyambung nantinya. Karena dia berusaha untuk supaya Danu tidak bercerita. Apakah keinginan dia sendiri, ataukah orang lain yang menyuruhnya? Ini yang harus dikejar sebenarnya orang ini. Harus didapatkan dulu. Bawa ke meja persidangan. Untuk apa dia? Sehingga dia mau merintangi. Dan di sini duduk permasalahannya akan terungkap kasus Subang ini. Ya, kasus Subang ini akan terungkap. Kalau ada nanti ada pengakuan kejujuran dari orang ini, maka dia akan menyebutkan nanti. Ya, kalau misalkan dia mengatakan, saya hanya keinginan sendiri, motifnya apa? Kalau dia misalkan disuruh orang lain, sebutkan siapa orang lainnya. Terbuka nantinya. Maka ini harus dikejar ini. Ya, memang ini
obstruction of justice harus diseriuskan. Harus sangat diseriuskan obstruction of justice, terutama anggota. Kita ketahui bahwa ada pengakuan Ramdhanu, ya, di BAP itu, di persidangan Ramdhanu mengakui bahwa pernah mengakui Ramdhanu itu pasca digigit anjing K9, anjing pelacak, tanggal 30 Agustus kalau tidak salah. 13 hari ke-13 dari pasca kejadian. Ramdhanu mengakui. Justru ini jadi pertanyaan sebenarnya. Pada saat Ramdhanu mengakui, itu pun sama pengakuannya dengan di bulan September 2023. September 2023 pengakuannya sama dengan di bulan Agustus 2021. Sama pengakuannya. Tetapi di 2023 ditindaklanjuti. Kenapa yang di bulan Agustus 2021 tidak ditindaklanjuti? Ada apa? Apakah belum ada alat bukti karena itu? Ataukah ada sesuatu hal yang nanti larinya ke obstruction of justice? Sekali lagi ini kan bisa jadi adalah sebuah kecurigaan. Dan ini harus didalami dan ini harus diseriuskan. Ramdhanu sudah mengaku di persidangan bahwa ada intimidasi untuk supaya Danu bungkam. Kejar nih siapa orangnya. Ramdhanu jujur, siapa orangnya? Katakan siapa. Ya, itu sudah di media sudah jelas. Ramdhanu sudah mengatakan ini dikejar itu. Poinnya di sini. Terungkapnya kasus Subang terang benderang ada di sini titiknya. Ya. Siapa orang itu? Kejar. Yang mengintimidasi Ramdhanu. Akan terungkap semuanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.